Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau hampiri kembali Tuhan. Kita mau berkasih-kasihan, kita mau menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Tuhan berikan buat kami. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Bila karenanya malam hari ini Tuhan, kami bertemu, berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, menyapa menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku. Aku berserah kepadamu. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan saat malam hari ini Yesus. Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu,
layak Tuhan, terima segala pujian. Oh, ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Oh, Kau yang layak Tuhan. Angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian.
Shakaralapa shikata karalama shakata karalama shikaralama. Shakaralama shakata karalama yaralama shikaralama shikata karalama papa papa lama. Shakaralama shikaralama yaralama papa papa papa. Shakaralama yaralama. Shakaralama yaralama. Shakaralama yaralama shakaralama shakaralama yaralama. Shakaralapa takaralapa shakaralapa shakaralapa takaralapa. Shakaralama shakaralapa yaralama karalapa takaralapa takarapa. Shakarapa papa 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 karalapa shakaralapa. Shakaralama shakaralapa karalapa shakarata karalapa shakaralapa. Yes, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Selama-lamanya hidup kami mau memuji Engkau, kami mau mesembah Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Engkau dan berkata, Engkau Allah yang baik, dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami siap untuk firman-Mu, berbicaralah atas kami. Penuhi hati kami dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan berjalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerimanya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami.
Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan untuk kami. Selalu cukup. Dan kami berdoa Tuhan, kami yakin bahwa Engkau ada di sini bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mau berbicara kepada setiap kami di momen ini. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang melawat setiap kami, dimanapun kami berada, siapapun yang sedang menonton program ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu menembus apapun Tuhan Yesus yang sedang dialami oleh umat-Mu saat ini. Dan aku berdoa biar firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman ini. Let your word speak through me. Dan biarlah aku menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara semuanya, apa kabar? Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik. Nah hari ini saya mau menyampaikan apa yang mungkin pada waktu saya muda saya harap saya dengar lebih banyak gitu ya. Tapi saya mau sampaikan ini mungkin untuk setiap saudara yang juga sedang bertanya-tanya tentang satu hal yang cukup fundamental dalam hidup setiap kita. Nah sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu nih. Di sini ada nggak yang pernah akunnya ke-hack? Akun apa aja? Boleh akun sosial media, boleh akun, semoga bukan akun bank ya saudara ya. Nah, tapi siapa yang pernah pengalaman akunnya di-hack? Atau at least identitasnya pernah kecolongan gitu. Siapa di sini yang pernah kecolongan? Saudara boleh tulis di kolom komentar aku atau siapapun saudara ya. Boleh, karena saya yakin gak sekali dua kali deh kayaknya kita dengar cerita orang yang misalnya tiba-tiba komplain bahwa saldo saya kok tiba-tiba berkurang, padahal saya nggak melakukan transaksi apa-apa gitu ya. Kayak kasusnya cukup banyak, betul nggak saudara, dalam kehidupan kita. Terus juga mungkin beberapa kasus, contohnya seperti, ada nih akun-akun palsu misalnya, yang ternyata mencuri foto-foto yang ada di Instagram page kita, atau di TikTok kita, dan ngeklaim bahwa itu punya dia. Dan juga nggak sedikit orang-orang yang mencuri karya orang lain, dan diklaim itu sebagai karya dia sendiri. Wah banyak banget deh saudara, kayaknya kasus-kasus di mana data-data kita tentang diri kita atau apa yang kita put out there itu kok kayaknya gampang ya kecuri gitu. Nah that's why saya yakin saudara sekarang mulai semakin hati-hati dalam menaruh informasi tentang diri saudara, apalagi di internet, betul nggak? Saya aja kalau browsing, saya harus tahu bahwa ini adalah website yang aman. Kalau misalnya saya download aplikasi untuk saya pakai, saya harus tahu aplikasi ini punya nggak certain measure of security yang membuat saya sebagai pengguna, at least jangan sampai hal-hal yang buruk terjadi sama saya gara-gara saya naruh informasi di sini, betul nggak? Pasti, saya yakin, apalagi kalau itu saudara taruh aset saudara taruh uang saudara di sana. Nah, security bank mungkin salah satu yang paling tight ya, yang akan saudara cek berulang-ulang sebelum saudara menaruh informasi saudara di sana. Betul gak? Sama, saya juga begitu. Kenapa? Karena buat kita itu berharga, betul gak? Kalau misalnya identitas diri kita jatuh ke tangan orang yang salah, gimana? Kalau misalnya masih mending kalau misalnya dia cuma repost foto kita. Tapi gimana kalau dia ngedit atau dia memasukkan sesuatu yang menjelekkan nama baik kita di akun kita yang ke-hack? Oh no, kita nggak mau itu terjadi, bukan? Bagaimana kalau seandainya dia tahu tanggal ulang tahun kita, terus abis itu dia pakai untuk kejahatan? Gimana coba saudara? Dia bantu cekot-cekotin di e-commerce, terus abis itu kita yang suruh bayar. Tidak, betul gak? Aduh, saya gak mau sih itu terjadi, dan saya yakin gak ada yang mau itu sampai terjadi. So, saudara dan saya pasti melakukan segala macam cara untuk apa? Untuk memprotek itu. Untuk melindungi apa? Identitas kita. Untuk melindungi data diri kita.
Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di kehidupan nyata gimana? Saudara protek gak identitas saudara dengan baik? Apakah saudara menaruh identitas kita di tempat yang tidak terpercaya, di tempat yang selalu berubah, atau kita taruh di tempat yang aman? Identitas apa sih maksudnya? Identitas itu berbicara tentang bagaimana kita itu melihat diri kita sendiri. Identitas itu berbicara tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Nah, kalau kita menaruh identitas kita kepada hal yang terus-menerus berubah, maka ya identitas kita pasti akan terus berubah. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya kita menaruh identitas kita dari berapa besar gaji yang kita terima setiap bulan, maka kalau ada krisis terjadi dan saudara harus kena layoff, maka identitas saudara berubah dong. Yang dulunya saudara pikir, oh saya berharga karena saya udah punya gaji 2 digit. Saya udah punya gaji 3 digit mungkin. And then when things change, waktu keadaan berubah, seketika saudara gak punya penghasilan yang sama, apakah saudara merasa bahwa diri saudara, wah saya ternyata bukan siapa-siapa, saya ini gak punya apa-apa? Apakah identitas saudara ditaruh di hal seperti itu? Atau mungkin beberapa dari saudara menaruh identitas diri saudara kepada berapa banyak follower saudara, berapa banyak like yang saudara terima, seberapa viral saudara. I don't know. Tapi ada loh orang-orang yang hancur identitasnya, yang merasa bahwa dirinya nggak berharga ketika dia nggak berhasil menerima banyak likes, ketika dia nggak berhasil viral. Banyak. Kenapa? Karena kalau kita taruh identitas di dalam hal yang terus-menerus berubah, yaitu apa aja yang ditawarin sama dunia ini, ya kita akan terus-menerus berubah identitasnya. Dan saya nggak yakin bahwa saudara sadar bahwa dengan cara itulah iblis sebenarnya sedang mencuri identitas saudara dan saya. Nah, sebenarnya dari situ kita bisa tahu identitas itu sebenarnya gampang. Identitas itu adalah jawaban dari pertanyaan ini. Who am I? Siapa saya? Kenapa pertanyaan ini harus bisa dijawab? Karena yang pertama, kalau saudara jawab ini, saudara tahu siapa identitas saudara, itu akan mempengaruhi cara pikir kita tentang diri kita sendiri. Yang kedua, itu akan mempengaruhi bagaimana saudara dan saya membuat keputusan. Sangat. Banyak orang membuat keputusan yang terlalu cepat oleh karena identitasnya ditaruh di tempat yang salah. Kenapa banyak orang tertipu investasi yang bodong? I'm sorry that has to happen if any of you listening pernah mengalami hal itu. Tetapi beberapa dari teman saya, beberapa orang yang saya kenal, itu akhirnya terjerumus ke dalam investasi yang bodong atau ditipu sama orang lain. Sebenarnya jawabannya cuma satu, karena mereka pengen cepet kaya. Kenapa pengen cepet kaya? Karena kalau dia kaya, dia baru merasa bahwa dirinya itu diakui atau berharga. Sayang sekali bahwa kalau kita menaruh identitas kita di tempat yang salah, maka akan mempengaruhi keputusan kita. Banyak orang terjebak juga dalam hubungan yang toksik. Kenapa? Karena dia belum tahu siapa dirinya, sehingga dia oke-oke aja tuh. Ayo jalan sama siapa aja, ayo. Mau pacaran sama siapa aja, ayo. Kenapa? Karena decision yang dia buat itu bukan berdasarkan apa yang dia tahu tentang dirinya. Nah, saya mau ajak setiap kita untuk lihat apa sih yang Alkitab katakan tentang hal ini. Yohanes adalah salah satu murid Yesus yang paling Yesus kasihi. Dan di 1 Yohanes 3 ayat 1, di situ dia mau menulis surat, saudara. Dia mau menulis surat dan di situ dia tahu bahwa hidupnya udah nggak panjang lagi. Dan kalau orang menulis sesuatu,
pada waktu dia tahu bahwa hidupnya gak lama lagi, itu sesuatu yang penting apa bukan? Pasti penting banget, betul kan? Nah, makanya yuk kita sama-sama baca di 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama saya akan bacakan dari versi BIMK ya saudara ya. Lihatlah betapa Allah mengasihi kita sehingga kita diakui sebagai anak-anaknya. Anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia yang jahat ini tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Nah, di saat-saat terakhirnya Yohanes, hal ini yang dia pengen beritahukan kepada kita, anak-anak Tuhan. Dia mau bilang apa? Lihatlah betapa Allah mengasihi kita. Saudara, kalau saudara tahu kata betapa itu adalah sebuah ekspresi yang ditunjukkan untuk menyatakan sesuatu yang sangat besar gitu. Saking besarnya sampai dia bingung sebesar apa, dikasih kata betapa. Itu untuk mengekspresikan hal itu. Bahasa Inggrisnya bilang gini, see what great love the Father has lavished on us. Bukan cuma give, dia lavished. Dia memanjakan saudara dengan kasihnya yang besar. So Tuhan tuh sebenarnya mau ngomong begini. Di surat Yohanes, Yohanes mau ngomong gini, tahu gak sih kamu bahwa Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan itu sayang sama kamu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Sesimpel itu. Tuhan sayang sama kita karena kita adalah anak-anaknya. Nah, beberapa anak-anak mungkin kalau ditanya, kamu disayang gak sama orang tuanya? Saya pernah tanyakan ini kepada beberapa anak-anak muda yang saya temui. Kamu disayang gak sama orang tua kamu? Beberapa angkat tangan, beberapa enggak. Saya tanya, kapan kamu merasa waktu kamu disayang sama orang tua kamu? Nah, beberapa dari mereka punya jawaban yang menurut saya cukup shocking. Nah, ada yang merasa bahwa mereka disayang sama orang tuanya waktu mereka dapat nilai yang bagus. Ada dari mereka yang berkata bahwa saya disayang orang tua waktu saya kasih mereka sebagian dari gaji saya. Saya merasa disayang sama orang tua waktu mereka lihat bahwa saya ini punya posisi di dalam pekerjaan saya. Beberapa dari mereka juga bilang bahwa saya merasa disayang sama orang tua saya waktu saya melakukan A, B, C, D, E. Dan itu tidak berhenti di situ. Nah, saya pun pernah berpikir bahwa kayaknya saya akan lebih diterima orang, saya kayaknya akan lebih disukai orang kalau saya melakukan A, B, C, D, E. Saya tipe orang yang juga sangat supel. Dan dulu saya juga sangat mengandalkan validasi orang lain. Tetapi tahu nggak saudara? Mungkin kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu dulu nih sampai ada orang mengakui kita, atau sampai orang tua kita sayang sama kita, sampai ada orang yang sayang sama kita. Beberapa gadis-gadis juga merasa bahwa I gotta do something for my boyfriend so he loves me. It doesn't work that way. For boys, I gotta do something supaya dia mau nerima gue. Oke, tapi kamu tahu nggak sih, ada loh seorang pribadi yang sayang sama kamu even without all that. Kenapa? Karena nggak seperti teman kamu, nggak seperti bos kamu, nggak seperti mungkin orang tua kamu, atau orang-orang yang pengen kamu impress, atau mungkin pacar kamu. Tuhan tuh sebenarnya udah tahu kamu. Aku tunjukin ayatnya ya. Di Yeremia 1 ayat yang kelima berkata, dan bahasa Inggrisnya, before I formed you in the womb, I knew you. Before, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bayangin gak, sebelum kita semua nih jadi zigot, ada satu pribadi yang udah sayang sama kita. And his name is Jesus. Dia belum lihat kamu melakukan sesuatu, dia belum lihat kita menjadi sesuatu, mohon maaf nih, kita baru jadi buletan doang di rahim ibu kita. Tetapi siapa yang udah kenal kita? Yes.
Dia sudah mengenal kita bahkan sebelum kita dibentuk. Sebelum kita jadi nih kayak gini, oh ya nih kulitnya begini, matanya sipit atau belok, ada lipitan mata apa enggak, bulu matanya jarang-jarang atau banyak ya, alisnya kelihatan atau enggak. Nah, sebelum itu semua jadi, Tuhan sudah mengenal kamu. Meaning apa? Kita tuh nggak perlu lakukan apa-apa untuk membuat Tuhan sayang sama kita. Kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk membuat Tuhan mengakui kita. Tuhan, akuilah aku sebagai anakmu. Ini nih, aku bawa upeti A, B, C, D, E. Tuhan maunya apa? Tuhan mau dijajanin apa? Aku harus dandan kayak gimana supaya Tuhan suka sama aku? No. Dia pilih saudara yang modelannya begini. Dia pilih saya yang modelannya begini. Karena dia sudah mengenal kita. Dia sudah kenal apa? Jelek-jeleknya kita. Dia udah kenal bagusnya kita. Dia udah kenal kita tuh suka nyerah waktu kapan. Dia udah kenal kita. Kita ini paling mudah ke-trigger waktu gimana. Tuhan tuh udah kenal itu semua dari setiap kita, dari masing-masing saudara. So sebenarnya kalau kita mau tanya who am I, yang paling bisa menjawab hal ini adalah pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu siapa? Pencipta kita. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling kenal sama kita. Karena sebelum kita dijadikan, sebelum kita jadi apa-apa, kelihatan bentuknya, mau rambutnya curly, mau rambutnya lurus kek, mau rambutnya nggak ada sekalipun, Tuhan udah kenal kita. Kita suka cari approval dari orang lain. Yes, saya juga dulu begitu. Tapi yang kita nggak sadari adalah orang juga bisa berubah loh. Kita mau cari approval dari atasan kita. Oke. Tapi tahu nggak bahwa orang itu juga bisa berubah? Saya tipe orang yang juga, seperti saya tadi bilang, saya juga sering, saudara, kayak gitu. Di masa muda saya pengen menjadi teman bagi semua orang. Which is a good thing. Yes. Tapi titik kesalahannya ada di mana ketika saya tidak diterima menjadi teman seseorang, maka saya mulai berpikir ada yang salah sama saya. Nah, saya pun suka berpikir bahwa saya ini kalau misalnya ada yang ngetawain saya suka berpikir kayaknya ada yang salah nih dengan penampilan gue. Saya dulu suka diejek, saudara, karena penampilan saya yang kan kulit saya ini kan lupa ya dijemur, lupa diambil ya kan. Dan saya tuh waktu itu pakai kacamata, terus saya pakai behel, rambut saya pendek, dan waktu itu saya bisa kategorikan diri saya tuh kayaknya bukan di level cewek cantik di sekolah lah. Jadi saya mulai merasa insecure dengan penampilan saya. Tapi saya tahu bahwa ada pribadi yang kenal saya sebelum saya ini dibentuk. Dan dia bilang bahwa saya ini adalah ciptaan yang sempurna. Dia bilang bahwa saya ini berharga di matanya. Bukan tergantung dari apa yang saya pakai, bukan tergantung dari warna kulit saya, bukan tergantung dari potongan rambut saya, bukan tergantung dari saya bisa dandan apa enggak, bukan tergantung dari situ. Tapi dia udah sayang saya regardless of how I look, regardless of my achievements, regardless I have many friends or not, dia sudah sayang sama saya. So sekarang saya tahu mau orang bilang apa kek, mau orang komen apa kek, saya tahu saya ini cantik. Saya tahu saya ini berharga di mata Tuhan. Kalaupun saya kayak rasanya underachieve gitu ya. Terus, apakah itu membuat Tuhan jadi kurang sayang sama saya? Tidak. Kasihnya itu konstan buat saya. Karena Tuhan kita itu konstan, saudara. Dia gak butuh saudara melakukan sesuatu to make him feel good. Dia gak butuh saudara untuk melakukan sesuatu supaya dia senang dan dia mau memberkati saudara. Tuhan itu konstan. He doesn't need you to feel good about himself. He is good. Dia lihat kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi dari apa
yang Dia ciptakan di dalam kita. Dia menyukai ciptaannya dan Dia bilang bahwa ciptaannya itu sempurna. 1 Yohanes 3 ayat 1 yang bagian yang kedua 1b dibilang di situ bahwa apa? Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita. Sebab dunia ini tidak mengenal Allah. Kalau ada orang-orang yang tidak mengenali value dalam hidup saudara, mohon maaf nih, Tuhan udah kasih disclaimer. Kenapa? Oh kok kenapa sih dunia ini gak suka sama kita? Ya dunia ini gak kenal kamu karena dunia ini gak kenal Tuhanmu. Kalau saudara jujur dan itu enggak dianggap sebagai value oleh perusahaan di mana tempat saudara bekerja, Tuhan bilang apa? Dunia yang jahat ini emang gak mengenal kita karena dunia ini gak mengenal Dia. Saya melatih diri saya untuk tidak lagi melihat diri saya dari hanya apa yang saya lihat di depan mata. Saya melatih diri saya untuk apa? Punya value seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam diri saya. Ada satu hal yang penting yang orang tua saya ajarkan pada waktu saya di masa remaja. Papa saya pernah nanya ini sama saya. Kalau kamu punya uang 100.000 di kantong kamu, lalu kamu masuk ke sebuah toko yang bajunya itu 1 juta ke atas. Kira-kira kamu bakal stay di toko itu lama atau enggak? Enggak. Kenapa? Cuma punya 100.000 bisa beli apa di situ? Benar gak? Tapi kalau saya punya uang 1 miliar di kantong saya datang ke toko yang harga bajunya 1 juta ke atas. Menurut saudara, saya akan beli baju gak di situ? Tapi kalau saya punya uang 1 miliar di kantong saya, maka saya jamin deh, gak cuma saya, saudara juga pasti akan belanja di situ. Benar gak? Yes. Maka apa yang papa saya bilang sama saya? Papa saya bilang gini, kalau kamu menaruh harga yang murah dalam hidup kamu, maka yang datang ke kamu, yang mendekati kamu adalah orang-orang yang punya value yang tidak jauh dari itu. Dan kamu akan bertanya-tanya, kenapa sih orang-orang yang dekat sama aku kok semuanya begini modelannya? Tetapi kalau kamu taruh value yang tinggi dalam hidup kamu, value yang tinggi itu apa? Firman Tuhan, karakter Kristus. Kalau kamu taruh value yang tinggi dalam hidup kamu, maka orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kamu, itu adalah orang-orang yang punya value yang lebih atau mendekati kamu. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang value-nya di bawah kamu, mereka akan mundur teratur. Yalah, kalau punya uang 100.000, nggak bisa beli baju 1 juta. Of course, kita akan dengan senang hati keluar dari toko itu dan cari toko di mana saya bisa spend 100.000. Tapi kalau saya punya uang 1 miliar di dalamnya, saya punya itu, saya lihat, oh oke, I can afford this. Saya bisa beli. Well, itu ngena banget di saya pada waktu itu. Dan saya jadi tahu, oh, saya ini lebih ternyata dari cara saya berpakaian. Saya ini lebih ternyata daripada apa yang bisa saya buat. Saya ini lebih dari isi otak saya. Saya ini punya value yang mahal ketika apa? Ketika saya menaruh prinsip firman untuk saya hidupi sehari-hari. And that is my value. So saya develop diri saya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya kembangkan talenta yang Tuhan kasih sama saya. Yes, I need to learn. Bukan karena Tuhan itu sayang sama kita tanpa kita melakukan apapun, kita jadi semena-mena dan mengabuse kasih karunia-Nya Tuhan. No. You wouldn't do that to the person that you love. Apakah karena kita menerima kasih yang begitu besar, kita jadi kayak semena-mena, ya udahlah apa aja yang gue lakuin, toh dia sayang sama gue. No. Tetapi karena Tuhan sayang sama saya, regardless of what I do, apapun yang saya lakukan, Dia mengasihi saya. Ya saya jadi ingin memberikan segalanya yang saya punya untuk membalas kasihnya Dia. That's how true love works.
Saya mau kasih tahu buat teman-teman yang masih dalam in a relationship. Dan ketika kamu sudah memberikan segalanya, kamu sudah mengasihi sepenuh hatimu. Dan kalau orang itu malah memanfaatkan kasihmu, I think you are in a wrong relationship. But, belajarlah dari Tuhan. Lihat bagaimana kalau Tuhan mengasihi kita, maka kita seharusnya melihat, wow, kok aku gini Tuhan tetap sayang. Kok aku gitu Tuhan tetap sayang. Kok aku mengecewakan Tuhan tetap sayang. Kasihnya yang sempurna akan membuat kita tahu bahwa kalau dia sudah mengenal saya sebelum saya dibentuk. Kalau dia sudah mengenal saya, padahal saya belum melakukan apa-apa buat dia. Saya mau membalas kasihnya dengan apa? Memberikan apa yang saya bisa berikan untuk dia. That's how Christianity should work. So, kalau misalnya sekarang kita bertanya, siapa diri kita? Who am I? I want you guys to say that I am what God says about me. Saya adalah apa yang Tuhan bilang tentang saya. Beberapa dari saudara mungkin perlu mendengar hal ini. Mungkin anak-anak saudara perlu mendengar hal ini. Mungkin saudara-saudara perlu mendengar hal ini. Go ahead and share this message to them. Saya mau pastikan bahwa kalau kamu sekarang berpikir bahwa kita butuh melakukan sesuatu so people would like me. Kita perlu melakukan sesuatu so my parents would acknowledge me. Saya perlu mencapai suatu posisi supaya saya diakui oleh dunia. I want to tell you bahwa Tuhan sudah kenal kita sebelum kita jadi apa-apa. Orang lain yang kita cari validasinya, ketemu kita udah keburu gede. Tapi Tuhan yang kenal kita bahkan sebelum kita dijadikan. Dia yang paling kenal saudara dan saya. Dia yang paling bisa kasih tahu saudara dan saya apa yang berharga dalam hidup saudara dan saya. Berapa besar value yang sudah dia taruh dalam hidup saudara dan saya. And because of his great love, karena dia sayang banget sama saudara dan saya. Dia pengen saudara dan saya tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa mengatakan hal yang lain tentang identitas saudara kecuali Tuhan. Pencipta kita. Dan saudara, kalau saudara memprotect apa yang Tuhan katakan tentang saudara, seperti saudara memprotek identitas saudara di dunia digital, saudara dan saya juga perlu proteksi identitas yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Dengan apa? Dengan kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bukan apa yang dunia katakan tentang keadaan, apa yang orang lain katakan tentang kita, apa yang bos kita katakan tentang kita, bukan itu. Tapi identitas kita datang dari Dia yang menciptakan kita. And we gotta protect it. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah, saya akan anggap itu sebagai noise. Saudara tahu noise? Kalau saudara datang ke sebuah konser dan saudara sebenarnya pengen denger artisnya nyanyi, bukan? Lalu tiba-tiba ada suara kalau pemusik udah tahu namanya feedback. Suara itu pasti mengganggu saudara, bener nggak? Yes, saudara pasti nggak pengen denger suara itu. Nah, itulah noise. Dan itu bukan berasal dari Tuhan. Suara yang berasal dari Tuhan itu yang clear yang ingin saudara dengar. Tapi segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah, that's noise. Waktu saya sedang mencari anak-anak saya di tengah hiruk pikuknya playground, saya sebagai orang tuanya pasti akan mengenali tangisan mana nih yang tangisan anak saya. Betul? Yes. Semua orang tua yang baik pasti mengenali yang mana tangisan anaknya, yang mana panggilan anaknya. Sekenal itu Tuhan sama saudara. Dan kita hanya perlu mencari apa?
sosok Bapa kita yang sudah mengasihi kita di tengah hiruk pikuknya kehidupan ini, di tengah perubahan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu taruh poros identitas kita kepada satu pribadi yang mengenal kita sebelum kita dijadikan. Dan dia adalah juru selamat kita. Saya mau tutup ini, saya mau berdoa untuk setiap saudara. Saudara ingat ini baik-baik, bahwa apa yang Tuhan katakan tentang kita itu adalah hal yang terpenting tentang kita. Bukan achievement kita, bukan berapa banyak aset yang kita punya, bukan berapa banyak orang yang menyukai kita, tetapi apa yang Tuhan katakan tentang saudara dan saya, that's the most important thing about you. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang membantu kami menavigasi bagaimana kami harus membuat keputusan. Because kalau kami tahu siapa diri kami gak akan sembarangan membuat keputusan yang akan merugikan value yang begitu besar yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami gak akan sembarangan fall into sin karena kami tahu betapa berharganya kami di mata-Mu. Kami gak akan sembarangan memilih pasangan hidup kami karena kami tahu Engkau memandang kami sebagai sesuatu yang berharga. Kami gak akan sembarangan tergiur dengan tawaran dunia ini karena kami tahu bahwa kami sudah cukup. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang mendengar mesbah hari ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau urapi mereka. Show yourself to them. Ingatkan mereka tentang apa yang Tuhan katakan tentang hidup mereka. Ingatkan mereka tentang firman yang mereka baca. Ingatkan mereka tentang firman yang mereka dengar. Sehingga kami kaya oleh apa yang Tuhan katakan tentang kami. Kami bekerja bukan karena kami ingin mencari validasi dari teman kerja kami, dari atasan kami. Tapi karena kami tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kami lakukan karena apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kami. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar penghiburan-Mu ada atas setiap kami. Firman-Mu menguasai hidup kami. Biarlah kami tidak hanya mendengar hiruk pikuknya dunia ini, hiruk pikuknya sekeliling kami, tetapi kami mendengar hanya apa yang Tuhan katakan tentang hidup kami. We need you so we can focus on our life and we can focus on developing what God has given in our lives. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengar apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. See you.